언제쯤이면 내 맘을 알까 밤새워 고민해도 도무지 네 맘 알 수가 없어 아무리 생각해도 Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo 여러분, kembali lagi di channel Kojin Kamre Official. Jadi sebelumnya kita sudah sampai di bab 34. Kali ini kita akan membahas bab 35 ya, bab lanjutannya yang kemarin. Jadi di bab 35 ini kita akan belajar dua struktur kalimat. Yang pertama itu ada chanayo. Yang kedua ada nen atau en kot kata. Jadi yang pertama saya jelaskan adalah chanayo. Jadi kalau ada kalimat belakangnya itu ada kata-kata chanayo, itu artinya adalah mengungkapkan segala sesuatu ya, mengungkapkan sesuatu yang telah diketahui oleh pembicara dan pendengarnya. Ya misalnya ini contohnya ya, kita ambil contoh yang ini apa judulnya ini ya. 한국 드라마가 재미있잖아요. Jadi film drama Korea itu menarik bukan? Ya, menarik kan? Udah kalau kalian bingung ya mengartikannya, pokoknya kalau ada kata chanayo di belakang itu artinya kan gitu ya. Menarik bukan? Gitu ya. Bukankah film drama Korea itu menarik? Ya, gitu ya. Jadi intinya pembicara dan pendengar itu sudah pada mengerti atau sudah pada tahu kalau film drama Korea itu menarik, makanya ini diungkapkan kembali oleh pembicaranya. Drama Korea itu menarik bukan? Gitu ya. Yang kedua, ini ada pola kalimat nen atau en kot kata, itu artinya adalah sepertinya. Gitu aja simpelnya ya, sepertinya. Oke, nanti kita bahas yang lebih detail lagi di belakang ya nanti ya. Sekarang kita urut dari judulnya terlebih dahulu. Coba ini ada percakapan antara Supika dan Heong. Coba kita artikan, kita besarkan. Supika bilang, 지금 드라마가 시작돼요. Jadi sekarang film dramanya, ini partikel ga ya. Jadi film dramanya itu 시작돼요, itu sudah dimulai loh. Heong si, 빨리 오세요. Saudara Heong, datanglah cepat. Ya maksudnya tuh cepatlah kamu kemari gitu ya. Oh, Kim Soo-young si 정말 멋있잖아요. Jadi, oh, saudara Kim Soo-young itu sungguh menarik bukan? Gitu ya. Atau bukankah Kim Soo-young itu sungguh menarik ya, atau keren gitu ya. Sungguh keren. 우리 고향 친구들도 아주 좋아해요. Jadi 우리 고향 친구들. Jadi teman-teman kampung halaman kami atau teman-teman kampung halamanku tuh juga 아주 itu sangat menyukainya gitu ya. 혜영 씨 고향에서도 한국 드라마가 인기가 있어요. Jadi nih ya, di kampung halamannya saudara Heong tuh, apakah juga itu ya film drama Korea itu ada inki, ada popularitasnya, maksudnya tuh terkenal juga ya gitu ya. Apakah punya tren atau populer juga di kampung halamannya Heong? 그럼요, tentu saja. 한국 드라마가 재미있잖아요. Partikel ga ya, ini partikel subjek. Drama Korea itu menarik kan ya, 재미있잖아요, menarik kan.
Supika 씨는 saudara Supika 한국 연예인 중에 누구를 제일 좋아해요? Jadi saudara Supika itu arti 중에 itu arti adalah di tengah-tengah ya. Jadi saudara Supika di antara atau di tengah-tengah artis Korea itu 누구를 제일 좋아해요. Paling menyukai itu siapa? Paling menyukai siapa di antara artis-artis Korea gitu ya. 저는 빅뱅을 제일 좋아해요. Saya itu paling menyukai itu Big Bang gitu ya 여러분 ya. Coba kita dengarkan terlebih dahulu tracknya di track 109 ya 여러분. Oke, selamat mendengarkan. 35과 한국 드라마가 재미있잖아요. 대화 1. 나라고. 지금 드라마가 시작돼요. 흐엉 씨, 빨리 오세요. 김수현 씨, 정말 멋있지 않아요? 우리 고향 친구들도 아주 좋아해요. 흐엉 씨 고향에서도 한국 드라마가 인기가 있어요? 그럼요. 한국 드라마가 재미있잖아요. 수피카 씨는 한국 연예인 중에 누구를 제일 좋아해요? 저는 빅뱅을 제일 좋아해요. 멋있잖아요. Oke. Jadi ini ada kata inki itu artinya adalah popularitas ya. Jadi kalau ada inki가 있어요, apakah ada popularitasnya, apakah terkenal gitu ya. Kalau ini ada kata 잖아요, 지않아요, bukankah gitu ya. Sekarang kita lanjut yang ini ya 여러분, yang soalnya ini 두 사람은 dua orang ini 무엇을 보고 있어요. 꼬잇 itu artinya adalah sedang ya. Dua orang sedang 보다 melihat apa? Jadi melihat film drama Korea, 한국 drama. Jadi 한국 drama를 보고 있어요. Sedang melihat film drama Korea. Nomor 2, 수피카는 saudara Supika 한국 연예인 중에 누구를 제일 좋아해요? Supika itu paling menyukai itu siapa? 중에 di antara 연예인 artis Korea gitu ya. Jadi paling menyukai Big Bang gitu ya. Sekarang kita bahas yang Hallyu. Hallyu, kosakata tentang Hallyu itu artinya adalah gelombang Korea atau demam Korea ya. Maksudnya Hallyu itu gelombang Korea, gelombang budaya Korea atau demam Korea. Ya ini ada K-pop, ya K-pop, ada drama, ada 예능 program itu adalah program hiburan ya, variety show itu. Terus 영화 film, terus ini ada 음악 program, itu program musik ya. Terus ini ada 연예인, itu artinya adalah artis ya, ada gasu, penyanyi, ada 영화 배우, itu artinya adalah aktor film ya. Ini ada idol, itu adalah idola, idol. Oke ya, ini 영화 film bisa kalian. Ini ada 음악 program musik, terus ada drama 예능 program, itu adalah program hiburan. Ya, ini bisa dikerjakan sendiri ya. Sekarang kita lanjut yang ini tata bahasa 1. Ini ada 잖아요. Ya, tadi udah saya bilang kalau ada kata 잖아요 ini adalah mengungkapkan sesuatu yang sudah sama-sama diketahui oleh pendengar maupun oleh pembicaranya gitu ya. Udah, untuk lebih simpelnya kalau ada kata 잖아요 ini artinya bukankah gitu ya, bukankah gitu aja. Biar lebih enak ya. Coba sekarang kita langsung aja ke soalnya terlebih dahulu. Nih coba 대화를 읽고 bacalah percakapan kemudian 맞는 대답을 고르세요. Pilihlah jawaban yang benar gitu ya. Nomor 1, Monikasi 이삭과 어디에서 샀어요? Saudara Monika
apel ini itu telah membelinya di mana ya? Kamu telah membeli apel ini di mana? 시장에서 샀어요. Aku telah membelinya di 시장, pasar gitu ya. 시장이 싸잖아요. Pasar itu murah kan ya. Bukankah di pasar itu murah gitu ya. Nomor 2, 시장이 비싸잖아요. Pasar itu mahal kan ya gitu ya. Jadi aku telah membelinya di pasar. Di pasar itu murah kan? Kamu tahu kan kalau di pasar itu murah ya, gitu loh maksudnya itu ya. Jadi jawabannya itu yang betul adalah nomor 1. Kalau nomor 2, di pasar itu mahal kan? Kamu tahu kan kalau di pasar itu mahal gitu ya. Jadi kurang cocok ya. Sekarang nomor 2. Tuan Sinen. Jadi Tuan Si, 왜 우산을 가지고 왔어요? Saudara Tuan, kenapa kamu kok telah datang dengan membawa payung ya. Tuan, kenapa kamu datang dengan membawa payung? Pakal 보세요. Lihatlah di luar gitu ya. 비가 오잖아요. 비가 오잖아요. Jadi sedang oda itu turun ya, sedang turun hujan kan? Itu ya, itu nomor 1. Nomor 2. 날씨가 좋잖아요. Jadi itu cuacanya itu bagus. Bagus kan ya. Jadi gitu ya. Jadi intinya itu gini artinya. Pakal 보세요, lihatlah di luar. Kamu tahu kan kalau sekarang itu sedang hujan gitu loh. Kalau nomor 1 artinya itu. Nomor 2, pakal 보세요, lihatlah di luar. Kamu tahu kan kalau cuacanya itu bagus gitu ya. Nomor 2 artinya seperti itu. Jadi yang lebih cocok jawabannya adalah nomor 1 ya, bukan nomor 2. Ini salah kunci ya ini ya. Ini salah ini, jangan kalian terkecoh ya. Yang betul adalah nomor 1 ya ya. Ini kuncinya salah ini. Kalau kalian jawab nomor 2, misalnya gini ya. Kalian jawab nomor 2. Tuan, saudara Tuan, kenapa kamu telah datang dengan membawa payung? Terus Tuan menjawab ini, pakal 보세요, lihatlah di luar. Cuacanya bagus kan? Ya, cuacanya bagus kamu bawa payung. Ya, jawabannya adalah nomor 1. 비가 오잖아요. Kamu tahu kan kalau sekarang itu sedang turun hujan? Gitu loh. Sekarang kita lanjutkan yang ini ya. Oke. 이 식당에 자주 오네요. Jadi kamu telah datang sering ya, jaju itu sering-sering datang ke kantin ini gitu ya. Kantin ini ya. Jadi itu ya. Kamu telah sering datang ke kantin ini ya. 음식이 맛있잖아요. Jadi itu makanannya itu enak kan gitu ya. Tuh, nomor 2. Tuan Sinen 한국어를 참 잘하지요. Maksudnya tuh, saudara Tuan, bahasa Korea kamu tuh sangat itu benar-benar ya. Kamu sangat benar-benar pandai bahasa Korea ya, gitu ya. 네, 열심히 공부하잖아요. Ya, aku itu belajar sungguh-sungguh kan, gitu ya. Maksudnya itu, iya karena dia itu belajar dengan sungguh-sungguh kan, gitu ya. Sekarang nomor 3. 왜 채소만 먹어요? Jadi kenapa kok hanya makan sayuran? Ya, kenapa kok hanya makan sayuran? 건강에 좋잖아요. Karena itu akan bagus pada kesehatan, gitu ya. Bagus pada kesehatan kan? Kamu tahu kan kalau makan sayur itu bagus untuk kesehatan, gitu loh maksudnya. Sekarang nomor 4. Sangu 씨가 인기가 많네요. Jadi saudara Sangu itu inki itu popularitas ya. Popularitasnya itu banyak ya, gitu ya. Jadi 진절하고 멋있잖아요. Itu karena dia itu keren dan juga baik hati kan, gitu loh ya. Seperti itu. Kamu tahu kan kalau dia itu baik hati dan keren, gitu loh. Intinya kalau canayo itu mengungkapkan segala sesuatu yang telah diketahui oleh pembicara dan juga pendengarnya, gitu ya. Tuan Sinen 한국어를 참 잘하지요. Saudara Tuan itu benar-benar pandai ya bahasa Koreanya. Iyalah ya. 네, 열심히 공부하잖아요.
Ya iyalah, wong dia itu belajar dengan sungguh-sungguh kan, gitu ya. Jadi artinya itu seperti itu ya. Memang agak susah mengartikannya. Pokoknya kalau ada kata chanayo, itu mengungkapkan segala sesuatu yang telah diketahui oleh pembicara dan pendengarnya, gitu ya. Oke, 여러분, sekarang kita bahas yang Dewa I, percakapan 2. Ini ada percakapan antara Rian dan Tuan. Oke, kita bahas ya. Ini ada kata baru, sero, itu artinya baru ya. Sero itu baru. Bisa kalian hafal sendiri. Jadi Rian bilang, Tuan si smartphone sero 샀어요? Saudara Tuan, apakah kamu telah membeli baru smartphone ya gitu ya. 네, 삼성전자에서 나온 신제품이에요. Iya, ini adalah produk ya, produk now itu artinya adalah keluar. Jadi produk yang dikeluarkan dari Samsung Jonja, itu adalah Samsung gitu aja ya. 저도 휴대폰을 바꿔야 되는데, jadi saya itu juga ya artinya harus ya, saya juga harus mengganti HP-ku. Nende, jadi itu ya. 그거 어때요? Itu bagaimana? Ya, HP itu bagaimana? 화면도 크고 편리한 기능도 많은 것 같아요. Jadi 화면 itu layarnya tuh juga besar, keda besar ko. Kemudian jadi 편리한 기능 itu artinya adalah fitur yang nyaman, juga 것 같아 itu adalah sepertinya itu banyak. Jadi seperti itu ya. 한번 봐도 돼요. Jadi apakah saya boleh juga melihatnya sekali? Bolehkah aku lihat sekali aja gitu ya? 네, 요즘 한국 휴대폰이 우리나라에서도 많이 수입되는 것 같아요. Jadi ya, akhir-akhir ini itu ya, di negara kami pun HP Korea itu banyak mengimpor ya, banyak mengimpor HP dari Korea sepertinya. Jadi sepertinya di negaraku juga banyak mengimpor HP dari Korea. 제 친구들도 많이 써요. teman-temanku juga itu banyak memakainya gitu. 휴대폰이 한국의 대표적인 수출품이잖아요. Jadi itu karena HP Korea itu ya, HP itu adalah ini 수출품 itu produk ekspor yang mewakili Korea kan ya, seperti itu ya, yang representatif Korea, maksudnya yang mewakili Korea gitu ya. Oke, coba kita dengarkan play di Dewa I di track 110 ya 여러분. Oke, coba selamat mendengarkan. 대화 2. 두한 씨, 스마트폰 새로 샀어요? 네, 삼성전자에서 나온 신제품이에요. 저도 휴대폰을 바꿔야 되는데 그거 어때요? 화면도 크고 편리한 기능도 많은 것 같아요. 한번 봐도 돼요? 네, 요즘 한국 휴대폰이 우리나라에도 많이 수입되는 것 같아요. 제 친구들도 많이 써요. 휴대폰이 한국의 대표적인 수출품이잖아요. Coba kita bahas yang ini ya, yang soalnya pelan-pelan. Tuani sero san mulkonen. Jadi san mulkon. Jadi partikelnya di sini ya 여러분 ya, saya besarkan. Jadi barang yang telah, kalau sata itu membeli, kalau san berarti yang telah. Jadi barang yang telah dibeli, yang telah dibeli ya. Jadi barang yang telah dibeli baru tuan itu bagaimana gitu ya. Jadi 화면도 크고, jadi layarnya juga besar,
많고, kemudian 기능도 많아요. fiturnya juga banyak gitu ya. Sekarang nomor 2, 한국의 대표적인 수출품은. Jadi ini adalah subjeknya ya, partikel subjek, barang ekspor yang mewakili Korea itu apa gitu ya. Itu adalah HP gitu ya. Sekarang kita lanjutkan yang ini ya, 경제 및 산업. Yang 경제 itu perekonomian, 및 itu artinya adalah dan, 산업 itu industri. Ini ada 수출하다 itu mengekspor, 수입하다 mengimpor, 수출품 itu produk ekspor, 수입품 itu produk impor. Ini ada 선진국 itu negara maju, 개발도상국 itu negara berkembang, 무역 perdagangan. Ini ada 경제 발전 itu perkembangan ekonomi. Itu ya pun ya. Nah ini dilewatin aja ya, tinggal narik-narik gitu aja. Sekarang kita bahas yang pola kalimat dan kod kata. Jadi kita simpel aja belajarnya ya. Pokoknya kalau ada kata kalimat belakangnya ada kata kod kata, itu artinya adalah sepertinya gitu aja lah, nggak usah terlalu bertele-tele ya. Sepertinya gitu aja. Sekarang kita bahas 사람들이 우산을 쓰고 있어요. Jadi orang-orang koit ya, koit itu artinya adalah sedang menggunakan atau memakai payung. pakai 비가 오는 것 같아요. Jadi 것 kata sepertinya itu telah turun hujan di luar. Setelah sepertinya itu di luar sedang turun hujan. Sekarang nomor 2, ini yang bawahnya. 모니카 씨, 화장품을 사야 하는데. Saudara Monica, ya hata, aku harus membeli ini kosmetik. Jadi 어떤 게 좋아요? Jadi bagusnya itu ke, hal yang bagaimana gitu ya. 이거 한번 써보세요. 보세요, cobalah menggunakan sekali hal ini atau barang ini atau produk ini gitu ya. 사고 좋은 것 같아요. Itu sepertinya bagus dan murah gitu ya. Sekarang kita bahas yang ini ya pun. 대화를 읽고 bacalah percakapannya. Kemudian 맞는 대답을 고르세요. Pilihlah jawabannya yang benar. Pilihlah jawaban yang benar. Coba kita artikan yang nomor 1 여러분. 모니카 씨는 항상 주말에 친구들을 만나요. Jadi saudara Monica, jadi partikel subjeknya ini ya. Jadi kita menariknya ke kanan, dari kiri kanan ke kiri. Saudara Monica itu selalu pada akhir pekan dia itu bertemu teman, atau saudara Monica itu bertemu teman pada akhir pekan selalu ya, selalu bertemu teman. Kira-kira jawabannya nomor berapa? Nomor 1. 친구가 아주 많은 것 같아요. Sepertinya itu 친구 temannya itu sangat banyak gitu ya. Sepertinya temannya itu sangat banyak gitu. Nomor 2, 친구가 한 번도 없는 것 같아요. Jadi dia itu teman itu sepertinya tidak ada satu orang pun. Maksudnya itu sepertinya dia itu tidak punya teman satu orang pun. Kira-kira jawabannya adalah nomor berapa? Oke, jawabannya adalah nomor 1 ya Yorobun ya. Saudara Monica itu selalu bertemu teman-temannya pada akhir pekan. Oh iya, sepertinya dia itu temannya banyak gitu ya. Jawabannya adalah nomor 1. Sekarang yang nomor 2 Yorobun. Bangga 씨가 한국어 실력이 많이 늘었어요. Jadi ini partikelnya di sini ya. Saudara bangga itu partikel ini juga kemampuan bahasa Koreanya itu banyak peningkatan ya. Jadi saudara bangga itu kemampuan bahasa Koreanya itu telah meningkat telah banyak peningkatan gitu ya. 요즘 한국어 공부를 안 하는 것 같아요. Sepertinya
dia itu ya sepertinya itu akhir-akhir ini dia itu tidak melakukan belajar bahasa Korea. Itu nomor 1. Nomor 2, 요즘 한국어를 열심히 공부하는 것 같아요. Sepertinya akhir-akhir ini dia itu belajar sungguh-sungguh bahasa Koreanya. Jadi yang lebih cocok itu adalah yang nomor 2. Gitu ya Yorobun ya. Sekarang kita bahas yang 활동, ini aktivitas. Coba sekarang kita lanjutkan yang 활동 ya, yang aktivitas. Coba 한국 열풍과 수출의 관계에 대한 신문 기사입니다. Ini adalah artikel koran tentang yang ada kaitannya ekspor dengan ekspor dan demam gelombang Korea. 잘 읽고 bacalah dengan baik. Kemudian 질문에 대답하십시오 atau 질문에 답하세요 ya. Jadi jawablah pertanyaannya. Coba kita bahas 화장품 수출과 한류 열풍. Jadi demam Korea dan ekspor kosmetik ya. Coba kita bahas. LG경제연구원이 발표한 보고서에 따르면 jika menurut atau jika mengikuti pada laporan yang telah dirilis peneliti ekonomi LG atau periset ekonomi LG, 한국 문화에 관심이 높을수록 화장품, 의류, 음료, 전자제품, 자동차 등의 상품의 수출이 늘어나는 것으로 나타났다. Jadi pada laporan yang telah dirilis oleh peneliti LG ini ya, itu telah menyatakan bahwa meningkatnya ekspor barang-barang yang berupa mobil, elektronik, minuman, pakaian, kosmetik itu disebabkan karena semakin tingginya minat pada budaya Korea gitu ya. 미국의 경우 contoh kasus di Amerika ya, contoh kasus di Amerika. 한류에 대한 인터넷 검색이 많아질수록 ya. 수록 itu artinya semakin ya, semakin 지다 itu menjadi banyaknya, jadi semakin menjadi banyaknya pencarian di internet atau browsing di internet tentang demam Korea, tentang gelombang Korea itu 화장품의 수출도 크게 증가한 것을 알 수 있다. Jadi kita ketahui itu ekspor kosmetiknya juga itu telah meningkat ya. Jenggahan itu ada telah meningkat secara besar gitu ya. Tohan, satu lagi ya, han itu kan satu, kalau tohan itu satu lagi dan satu lagi. Dramae naun halyu 스타들이, jadi star itu adalah bintang-bintang gelombang Korea yang telah keluar, yang telah memerankan film drama itu. 화장품 모델을 하면서 sambil mereka itu menjadi model kosmetik itu ya. Seiring dengan dia itu menjadi model kosmetik, 수출도 크게 늘었다. Itu ekspornya juga telah meningkat secara besar ya gitu. Jadi bintang-bintang yang keluar dalam film drama Korea itu mereka itu sambil menjadi model kosmetik ya, itu juga meningkatkan besar juga ekspor Korea itu ya. Lalu 특히 terutama 중국과 아시아 지역에서는, partikelnya di sini ya, kita penggal di sini. 특히 terutama di wilayah atau di kawasan Asia dan di Cina. 최근 tuh akhir-akhir ini atau terakhir ini. 5년간 itu artinya adalah dalam kurun waktu 5 tahun. 매년 30%씩 꾸준히 수출이
Jadi ekspor terus menerus 30% naik ya tiap tahunnya itu. Jenggahan kosero nelonata itu telah menunjukkan hal kenaikan ekspor terus menerus 30% setiap tahunnya. Itu dalam kurun waktu 5 tahun terakhir ini gitu ya. Sekarang kita bahas yang ini ya. Jadi ini intinya ilke neongwa katemyon jika sama dengan isi yang kalian baca tadi kita lingkari. Jika salah kita silang. Yosi hasil tandailah ya, tandailah. Nomor 1. Jungkukwa Asiaisonen. Jadi ini partikel subjeknya ini kita penggal di sini. Di Asia dan di Cina, cuegen wajangpum suculi julo delko ita. Itu julo itu ada berkurang ya. Kata kalau nelo itu naik, kalau julo itu artinya berkurang. Jadi telah berkurang ekspor kosmetik saat-saat ini. Jadi salah ya ini ya. Padahal tadi naik ya di Asia dan di Cina itu ya. Nomor 2. Saya besarkan. Hanguk muntuai tehan kwansin temune disebabkan minat tentang budaya Korea wajang pumel sanen saram dari nalota. Orang-orang yang telah membeli, orang-orang yang membeli kosmetik juga meningkat gitu ya. Betul ya, ini sesuai. Nomor 3. Suculi nalonan gosen. Jadi ini kita penggal di sini. Hal telah meningkatnya ekspor itu ya. Hal yustadeli wajangpu model hako itki temun imida. Itu disebabkan karena bintang-bintang gelombang Korea ini ya, bintang-bintang film drama ini, mereka itu sambil menjadi model kosmetik gitu ya, sambil menjadi model kosmetik. Jadi sesuai ya. Jadi seperti itu. Oke 여러분, sekarang kita bahas yang munhwa Hallyu Yoheng, wisata gelombang Korea. Coba kita bahas. Jadi ini memang pembahasannya agak sulit ya Yorobun ya. Memang ini karena ini adalah artikel di surat kabar. Jadi mungkin agak rumit ya. Tapi kita bisa mengambil intinya aja. Jadi nggak usah terlalu mempelajarinya terlalu rumit ya. Oke, kita langsung aja. Oke. Hallyu Yolbumero inhe. Jadi diakibatkan oleh demam gelombang Korea. 한국으로 여행을 오는 외국인 관광객의 수도 늘어났습니다. Jadi diakibatkan oleh gelombang demam gelombang Korea ini, su itu artinya jumlah ya, jumlah wisatawan orang asing yang datang wisata ke Korea itu tuh juga telah meningkat, telah menjadi peningkatan ya, telah meningkat. 2000년대 초반에 방영된 겨울 연가가 ini partikel subjek ya. Lalu film Winter Sonata ini yang telah ditayangkan pada awal tahun 2000-an, gensaram을 받고 menerima cinta yang besar. Jadi itu artinya adalah banyak digemari gitu ya. Lalu 일본과 중국어로 수출되면서 jadi seiring dengan mereka itu mengekspor atau mengekspor film ini ya, menayangkan film tersebut itu ke Cina ataupun ke Jepang itu ya. 겨울 연가의 촬영지 이나미섬은 jadi pulau ini Pulau Nami yang merupakan lokasi syuting dari Winter Sonata ini. 이제 saat ini 아시아의 여행지가 되었고, kadwe itu ada telah menjadi ya, telah menjadi tempat wisatanya Asia gitu ya. Kemudian 최근에 방영된 별에서 온 그대가 ini partikel subjek ya, jadi kita penggal di sini. Kemudian itu film
Byoleso un gede, ini adalah kamu datang dari bintang ini, film ini yang telah ditayangkan di akhir-akhir ini. 중국에서 큰 인기를 끌면서 sambil menarik minat ya, sambil menarik atau memikat popularitas yang besar di Cina gitu ya. 드라마 촬영지인 거제도, 인천, 가평 등의 여행지가, jadi partikel subjeknya ini, tempat wisata yang seperti Gapyeong, Incheon, Gojedo yang merupakan lokasi syuting dari film drama tersebut ya. 새로운 관광 명소로 떠올랐습니다. Itu telah muncul menjadi sebagai tempat wisata yang baru gitu ya. 관광지 외에 주인공이 커피를 마시던 카페나 치킨과 맥주를 먹던 지키는 전문점 등을 여행 코스로 한 별거대 테마 여행 상품도 등장했습니다. Jadi W itu artinya selain ya, selain tempat wisata. Jadi 주인공 itu artinya adalah para pemeran utama. Jadi itu telah muncul ya, maksudnya tuh selain tempat wisata, tapi itu juga telah muncul juga produk wisata ya, produk wisata atau tema apa, atau paket wisata yang bertemakan ini ya, 별거대 tema 여행. Jadi paket wisata yang bertemakan bintang ini dalam perjalanannya itu, di mana itu memberikan fasilitas itu adalah minum kopi, lalu makan bir dan ayam ataupun kafe ya, dan juga kafe itu tempat para pemeran utama film drama tersebut biasanya itu minum-minum atau makan-makan di saat dia tuh lagi syuting, gitulah ya artinya. 해외 한류 팬들은, jadi subjeknya di sini para fans gelombang Korea di luar negeri ini, 한류 스타들을 보면서 sambil mereka melihat bintang-bintang Korea, bintang-bintang gelombang Korea, 그들이 입고 나오는 옷이나 화장품, 가방, 휴대폰 등에 큰 관심을 보여 한국 백화점이나 동대문, 명동 등을 찾는 외국인 관광객도 많아졌습니다. Jadi para fans gelombang Korea di luar negeri itu juga sambil mereka itu melihat-lihat melihat bintang Korea itu, mereka itu juga telah menjadi ya, itu ya, para wisatawan asing yang mencari di Myeongdong itu, di Dongdaemun, lalu ataupun juga di mall Korea, itu terlihat itu minat yang besar. Jadi menunjukkan bahwa mereka itu sangat minatnya itu sangat besar pada HP, tas, kosmetik ataupun baju yang telah dikeluarkan dan dipakai oleh bintang-bintang tersebut atau mereka itu ya. 여행사들은 드라마나 영화 촬영지를 볼 수 있는 여행 상품을 선보이거나, jadi ini para biro perjalanan, ini subjek ya, para biro perjalanan itu juga memamerkan, sonbo itu memamerkan ya, maksudnya itu memasarkan produk wisata yang bisa melihat lokasi syuting film, jadi film ataupun film drama tersebut itu ya, 거나 ataupun K-pop 스타 공연을 볼 수 있는 여행 상품을 내놓는 등 다양한 상품을 개발하고 있습니다. Jadi para biro perjalanan itu juga sedang mengembangkan, mereka itu mengembangkan
produk berbagai macam ya, berbagai macam produk wisata yang di dalamnya itu mereka memasukkan produk wisata yang Al-Su'id bisa melihat Gongyeon itu pertunjukan bintang K-pop, ataupun mereka itu memamerkan produk wisata yang bisa melihat lokasi syuting film drama tersebut gitu ya. Oke 여러분, sekarang kita bahas yang EBS topik 듣기. Coba yang nomor 1 sampai 3 dulu ya. 질문을 듣고 dengarkanlah pertanyaannya, kemudian pilihlah jawaban yang benar. Coba nomor 1, 저는 드라마를 봐요. Jadi 저는 드라마를 봐요. Jadi saya melihat film drama. Nomor 2, 음악을 자주 들었어요. Jadi aku sering mendengarkan musik ya. Nomor 3, 저는 빅방을 좋아해요. Saya suka Big Bang. Nomor 4, 영화에서 볼 수 있어요. Al-Su'id itu artinya bisa, 보다, bisa melihat di film. Jadi bisa melihatnya di film. Oke, 여러분, coba kita dengarkan kira-kira jawabannya yang nomor berapa ya. 35과 EPS 토픽 듣기 1에서 3번 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. 1번 리한 씨는 한국 연예인 중에 누구를 좋아해요? Oke, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang nomor 3 ya. 저는 빅뱅을 좋아해요. Saya menyukai Big Bang. Sekarang kita lanjutkan yang nomor 2 ya, 여러분. Kita lanjutkan yang nomor 2. Ya, yang nomor 1, 석유를 많이 수입해요. Jadi, 석유 itu artinya adalah minyak bumi ya. Jadi banyak mengimpor minyak bumi. Nomor 2, 휴대폰하고 텔레비전이에요. Jadi artinya adalah TV, 하고, dan HP. Nomor 3, 저는 컴퓨터 게임을 많이 해요. 저는 saya kebanyakan melakukan game internet atau kebanyakan melakukan game komputer. Ya, nomor 4, 요즘 경제 안 좋아진 것 같아요. Akhir-akhir ini, 것 같아 sepertinya 경제 perekonomiannya itu tidak menjadi bagus ya. Jita itu menjadi tidak bagus, atau akhir-akhir ini perekonomiannya itu sepertinya menjadi tidak bagus gitu ya. Coba kita dengarkan lalu kita jawab. Jawabannya yang nomor berapa? 2번 한국의 대표적인 수출품은 뭐예요? Oke, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang nomor 2 ya, 여러분. 휴대폰하고 텔레비전이에요. TV dan HP gitu ya. Sekarang kita lanjutkan yang nomor 3. Oke ya, yang nomor 3 ini. 네, 재미있잖아요. Ya, bukankah menarik atau menarik kan? Gitu ya. Nomor 2, 네, 콘서트를 많이 봤어요. Ya, aku banyak melihat konser. Ya. Jadi, nomor 3, 아니요, tidak. 그래서, sehingga aku tiap hari melihatnya. Gitu. Makanya aku tiap hari melihatnya. Nomor 4, 아니요, 예능 프로그램을 좋아해요. Tidak, aku menyukai program variety show. Gitu ya, atau program hiburan. Oke, 여러분 ya, coba kita dengarkan lalu kita jawab. 3번 투한 씨는 한국의 예능 프로그램을
참 좋아하네요. Oke, jadi jawabannya yang paling tepat itu adalah yang nomor 1 ya, 여러분 ya. 네, 재밌잖아요. Ya, menarik kan? Gitu ya, menarik bukan? Gitu ya. Sekarang kita lanjutkan yang nomor 4 dan nomor 5. 하나의 이야기를 듣고 dengarkan percakapan berikut ya. Dengarkan cerita berikutku, kemudian 대답하십시오. Jawablah pertanyaan 2 buah. Nomor 1, yang nomor 4 ya. Yang nomor 4 terlebih dahulu ini saya kecilkan biar kelihatan semua. Ya, seperti ini. Oke. Yang nomor 4, 두 사람은 dua orang 무엇에 대해 이야기하고 있습니까? Dua orang koit itu arti sedang, 이야기하다 sedang bercerita tentang, 대해 itu tentang apa? Nomor 1 bahasa Korea, 2 한국 노래 lagu Korea. Nomor 3, 한국 영화, film Korea. Nomor 4, 한국 drama, drama Korea. Nomor 5, 두 사람은 지금 무엇을 할 것입니까? Dua orang, 지금 sekarang, 할 것입니까? Mungkin akan melakukan apa? Gitu ya. Nomor 1, 콘서트에 갈 것입니다. 갈 것입니다. Itu artinya mungkin akan pergi ke konser. Nomor 2, 쇼핑을 할 것입니다. 할 것입니다. Mungkin akan melakukan shopping. Nomor 3, 텔레비전을 볼 것입니다. Itu adalah 할 것입니다. Mungkin akan 보다 melihat TV. Nomor 4, 영화를 보러 갈 것입니다. 갈 것입니다. Kemungkinan akan kata pergi untuk boda melihat film. Jadi jawaban yang paling tepat nomor berapa? Coba kita dengarkan. 4에서 5번. 하나의 이야기를 듣고 2개의 질문에 대답하십시오. 투안 씨, 이제 곧 제가 좋아하는 음악 프로그램이 시작되는데 같이 볼래요? 네, 좋아요. 투안 씨도 한국 노래를 좋아해요? 그럼요. 한국 노래를 자주 들어요. 그럼 우리 토요일에 같이 콘서트 보러 갈래요? 좋아요. 저도 콘서트에 가보고 싶었어요. Oke, jadi jawaban yang paling tepat yang nomor 4, dua orang ini sedang bercerita tentang apa? Jawabannya adalah lagu Korea. Nomor 5, dua orang ini akan melakukan apa sekarang? Itu adalah mungkin akan melihat TV. Jawabannya adalah nomor 3. Oke, 여러분, sekarang kita bahas yang workshop ini ya, wajang yonsep latihan tambahan. Ya, ini meskipun nggak ada file listeningnya, kita terjemahkan aja ya. 다음을 듣고, jadi dengarkanlah berikut ini, kemudian 질문에 알맞은 것을 고르세요. Pilihlah hal yang benar pada pertanyaannya. 여자는 wanita, 요즘 무엇을 배우고 있습니까? Wanita, koit sedang, 배우 berlatih atau belajar apa? 요즘 akhir-akhir ini, taekwondo, tenis, musik lagu Korea, ini 한국 요리, masakan Korea. Coba kita artikan ya ini ya. Oke. 저는 베트남 사람입니다. Saya adalah orang Vietnam. 한국 노래가 좋아서, sebab aku menyukai, sebab suka lagu Korea. 2년 전에, 2 tahun yang lalu, 한국에 오게 되었습니다. 오게 되었습니다. Itu artinya adalah menjadi ya. Aku menjadi datang ke Korea 2 tahun yang lalu. Sebab aku menyukai lagu Korea. Maksudnya lagu Korea itu sebab bagus gitu ya. Aku datang ke Korea. 한국에 온 후, setelah aku datang ke Korea, itu ya, taekwondo를 배우기 시작했습니다.
aku telah mulai untuk belajar taekwondo. 저는 운동을 잘 못하지만 saya itu ini tidak bisa melakukan dengan baik atau tidak pandai olahraga. Jiman akan tetapi taekwondo는 아주 재미있습니다. Taekwondo itu sangatlah menyenangkan. 요즘은 akhir-akhir ini 한국 요리를 배우고 있습니다. Aku sedang belajar memasak masakan Korea. 김치찌개와 불고기를 잘 만듭니다. Aku itu membuat dengan baik ya. 잘 itu dengan baik. Pokoknya kalau 잘 만듭니다 itu artinya pandai membuat bulgogi dan kimchi jjigae itu ya. Jadi jawabannya adalah wanita itu sedang belajar apa akhir-akhir ini adalah masakan Korea ya. Dari artikel tadi kita udah bisa menyimpulkan kalau itu adalah belajar masakan Korea. Sekarang kita bahas yang ilki ya 여러분. 다음 질문에 답하십시오. Jawablah pertanyaan berikut. Coba yang nomor 1. 다음은 무엇에 대한 글입니까? Berikut ini adalah tulisan 대한 tentang apa atau artikel tentang apa gitu ya. 한국은 1950년에 한국 전쟁이 끝난 후 세계에서 가장 가난한 나라였습니다. Jadi Korea, ini subjeknya adalah Korea ya, ini partikel subjek. Korea itu pada tahun 1950-an itu ya. Jadi setelah selesai 전쟁 itu perang Korea, 세계에서 가장 가난한 나라였습니다. Jadi Korea itu menjadi negara yang miskin, kacang yang paling miskin di dunia. 그렇지만 akan tetapi 1960년대 경제를 개발했고 akan tetapi Korea pada tahun 1960-an itu ya, itu telah memajukan atau telah membangun perekonomiannya. Kemudian ihu 경제가, jadi setelah ini itu perekonomiannya 크게 발전했습니다. Itu telah meningkat atau telah berkembang pesat secara besar gitu ya. Berkembang secara besar atau berkembang pesat gitu ya. Ini adalah tulisan tentang apa? Nomor 1, 무역 itu perdagangan ekspor impor, 수출품 itu barang ekspor, 수입품 barang impor, 경제 발전 ini adalah perkembangan ekonomi. Jadi jawabannya adalah yang nomor 4 ya 여러분 ya. Jawabannya adalah yang nomor 4, perkembangan ekonomi. Sekarang nomor 2, 이 사람에 대한 설명으로 맞는 것을 고르십시오. 고르십시오, pilihlah 것, hal yang benar menurut penjelasan 대한 tentang orang ini. Kita disuruh mencari hal yang benar ya. Yang benar, jangan salah ya, nanti keliru yang salah lagi. 저는 한국 노래를 좋아해서 saya sebab menyukai lagu Korea 한국에 왔습니다. Makanya aku telah datang ke Korea. 전 텔레비전에서 운영이 한국 아이돌이 나오는 콘서트를 보았는데, jadi pertama kali aku itu telah melihat, disebabkan aku telah melihat konser yang keluar, yang muncul ya idola Korea secara kebetulan atau secara tidak sengaja di TV gitu ya. Nanti jadi 춤도 잘 추고 노래도 잘하는 모습에 발했습니다. Jadi saya itu terpesona atau jatuh cinta ya pada 모습 itu penampilan yang 노래 잘하다 itu adalah penampilan yang pandai menyanyi dan juga penampilan yang pandai menari ya. 그래서 sehingga 한국 노래를 듣고 aku mendengarkan
lagu Korea, ko. Kemudian 이해하고 aku memahaminya. 이해하고 싶어서 aku sebab, 고십 ingin memahaminya gitu ya, sebab ingin memahaminya. 한국어를 공부하기 시작했습니다. Makanya aku telah mulai belajar bahasa Korea. Jadi yang betul itu yang mana? Nomor 1. 지금 고향에 있습니다. Jadi sekarang itu ada di kampung halaman, padahal dia itu 한국에 왔습니다. Dia telah datang ke Korea. Jadi salah ya. Nomor 2, 한국 노래를 좋아합니다. Orang ini menyukai lagu Korea. Sesuai ya, betul ya. Nomor 3, 한국어를 할 수 없습니다. Tidak bisa bahasa Korea. Padahal dia itu udah bisa bahasa Korea ya. Nomor 4, 한국. Ini 한국 노래를 자주 안 듣습니다. 자주 itu sering, 안 듣다 itu tidak mendengarkan lagu Korea. Sering tidak mendengarkan lagu Korea. Maksudnya itu jarang mendengarkan lagu Korea. Padahal dia itu sering mendengarkan lagu Korea. Oke, ini gak sesuai ya. Yang sesuai adalah nomor 2. 정답은 2번입니다. sekarang yang nomor 3, 한국의 수출에 대한 설명으로 맞는 것을 고르십시오. Pilihlah quote hal yang benar menurut penjelasan tentang ekspor ya, sucul ekspor Korea. Kita disuruh mencari hal yang betul ya, yang benar, jangan salah ya. Sekarang nomor ini kita artikan 한국의 경제는, jadi perekonomian Korea itu 수출 중심입니다. 중심 itu berpusat ya, menitik beratkan atau berpusat. Jadi perekonomian Korea itu menitik beratkan pada ekspornya gitu ya. 1980년대 이전에는, jadi sebelum tahun 1980-an, 단순 한조리 제품을 수출했지만, Korea itu telah mengekspor produk rakitan yang sederhana, jiman akan tetapi 1990년대 ihu, jadi setelah tahun 1990-an ini, 자동차와 기계 등을 수출했고, Korea itu telah mengekspor pula mesin dan mobil itu ya. Kemudian 2000년대부터는, dari tahun 2000-an, 휴대폰, jadi 휴대전화나 컴퓨터와 같은 전자제품의 수출이 늘어났다. Jadi itu ekspor pada tahun 2000-an ini ya, semenjak tahun 2000-an ini, ekspor produk elektronik yang seperti komputer atau HP itu telah menjadi peningkatan ya, telah meningkat gitu. Kita disuruh mencari hal yang betul. Nomor 1, 한국은 수입을 많이 합니다. Korea itu banyak melakukan impor, pada Korea itu mengekspor ya, salah. Nomor 2, 1980년대는, jadi pada tahun 1980-an, 수출을 전혀 안 했습니다. 전혀 itu sama sekali ya. Jadi pada tahun 1980-an, 전혀 itu sama sekali tidak melakukan ekspor. Jelas salah ya, padahal tahun 1980-an ini Korea ini sudah mengekspor produk-produk sederhana ini ya. Nomor 3, 1990년대, pada tahun 1990-an, 조립 제품을 많이 수출했습니다. Korea itu banyak mengekspor ya, banyak mengekspor produk rakitan. Jelas salah ya. Mengekspor produk rakitan tahun 1980. Terus nomor 4, 2000년대의 대표적인 수출품은,
Jadi produk ekspor yang mewakili pada tahun 2000-an itu ya, produk ekspor yang representatif ya pada tahun 2000-an itu adalah HP. Sesuai ya, 2000-an ini. Jadi HP dan komputer gitu ya. Jadi sesuai. Jawabannya adalah nomor 4. Sekarang kita bahas yang nomor 4 dan nomor 5. Dalam 글을 읽고 bacalah tulisan berikut. Kemudian jawablah pertanyaannya. 1990년부터 중국과 동남아를 중심으로 인기를 얻기 시작한 한국의 대중문화를 한류라고 합니다. Jadi kita penggal dari sini ya. Budaya umum Korea yang mulai memperoleh atau mendapatkan popularitasnya dengan menitik beratkan di Asia atau dengan berpusat di Asia Tenggara dan Cina mulai tahun 1990-an. Ragu 합니다. Ini dinamakan Hallyu itu ya. 최근에는 pada akhir-akhir ini 아이돌을 중심으로 한 K-pop이 partikelnya di sini ya. Akhir-akhir ini K-pop yang menitik beratkan atau yang berfokus pada idolnya itu 아시아는 물론 유럽과 미국에서 같이. Jadi Asia tentu saja dari dan sampai Amerika Serikat dan Eropa juga gitu ya. 큰 인기를 얻고 있고 itu mereka mendapatkan atau memperoleh popularitas yang besar. Kemudian 배우들과 가수들이 para penyanyi dan juga para aktornya itu melakukan aktivitas ya. Jadi melakukan aktivitas ke luar negeri itu menjadi meningkat yaitu ya. Jadi para artis dan para penyanyi yang melakukan aktivitas ke luar negeri itu telah menjadi meningkat atau telah meningkat itu ya. Hallyu inhe disebabkan oleh gelombang Korea ini 한국의 음식이나 한국어에 대한 관심도 같이 높아져서. Jadi disebabkan oleh demam Korea atau gelombang Korea ini, minat tentang bahasa Korea ataupun tentang makanan Korea itu juga menjadi tinggi bersama-sama ya, bersamaan menjadi tinggi. Lalu 관광 수입도 크게 늘어나고 있습니다. Lalu ini jumlah ya, suib itu adalah jumlah pendapatan ya. Jumlah pendapatan wisata juga, itu juga telah menjadi meningkat ya, telah meningkat secara besar-besaran gitu. Oke, pertanyaannya, 한국에 대한 설명으로 맞는 것을 고르십시오. Pilihlah hal yang benar menurut menurut penjelasan ya, 설명 itu penjelasan tentang Hallyu gitu ya. Kita disuruh mencari hal yang betul atau yang benar. Nomor 1, 최근에 시작되었다. Itu artinya adalah dimulainya itu pada akhir-akhir ini. Salah ya. Nomor 2, 동남아의 대중문화입니다. Atau ita itu adalah budaya umum ya, budaya umum Asia Tenggara. Jelas salah ya. Nomor 3, 유럽과 미국에서도 인기가 있다. Jadi di Amerika Serikat atau di Eropa juga ada popularitasnya ya, maksudnya ada popularitasnya. Nomor 4, 외국에서 활동하는 배우는 전혀 없다. Jadi artis atau aktor yang melakukan aktivitas, yang beraktivitas di luar negeri, 전혀 sama sekali tidak ada. Padahal tadi ada ya. Jadi jawabannya adalah yang betul adalah nomor 3 ya, nomor
ini. Sekarang nomor 5. 한류의 영향으로 많은 것은 무엇입니까? 영향 ini artinya adalah dampak ya. Dampak. Jadi hal yang benar menurut dampaknya demam Korea itu apa? Kita disuruh mencari hal yang benar menurut dampak dari demam Korea itu apa? Dampak dari gelombang Korea itu apa dampaknya? Nomor 1. 한국어를 배우는 사람이 없다. Orang yang belajar bahasa Korea menjadi tidak ada. Jelas salah ya. Nomor 2. 음악보다 드라마가 인기가 있다. Jadi drama itu dibandingkan emak, musik itu popularitasnya lebih ya. Maksudnya itu ada popularitasnya. Maksudnya itu apa? Drama itu lebih populer dibandingkan musik, itu nomor 2. Sekarang nomor 3. 한국 음식에 대한 관심이 많아졌다. Jadi minat, 관심 itu minat, 대한 tentang makanan Korea itu 많아졌다, menjadi banyak. Nomor 4. 한국으로 여행 오는 사람은, subjeknya di sini ya. Orang yang datang wisata ke Korea manjianta, itu ada tidak banyak ya, dampaknya itu seperti itu. Yang betul dampaknya adalah nomor 3 ya. Jadi minat tentang makanan Korea itu menjadi banyak. 다음 글을 읽고 bacalah artikel atau tulisan berikut ya. Kemudian 답하십시오. jawablah pertanyaannya. 1990년대부터 중국과 동남아시아를 중심으로 인기를 얻기 시작한 한국의 대중문화는, ya kita subjeknya di sini ya, kita panggal di sini dulu biar nggak terlalu panjang. Budaya umumnya Korea yang mulai memperoleh popularitasnya dengan menitikberatkan di Asia Tenggara dan Cina mulai dari tahun 1990-an. I제 Asia Punman Anira. Saat ini Punman Anira itu bukan hanya di Asia ya, jadi saat ini bukan hanya di Asia, tapi 전 세계에서 인기를 얻고 있습니다. Tapi juga memperoleh atau mendapatkan popularitasnya juga di 전 세계, itu artinya di seluruh dunia. 전 세계 itu seluruh dunia ya. 지난주 경우에서 열린 K-pop dance festival jadi pada festival dansa K-pop ya, yang diselenggarakan atau yang dibuka di kasus yang minggu lalu ya, maksudnya yang diselenggarakan minggu lalu. 70개국에서 1,800여 개 팀이 참가하였습니다. Itu artinya adalah pada festival dansa K-pop yang diselenggarakan pada kasus minggu lalu, itu telah dihadiri oleh 1.800 tim ya, 1.800 tim dari 70 negara gitu ya, 70 negara. 이렇게 한류가 인기를 얻으면서, seiring dengan, jadi myeonso bisa diartikan sambil ya, tapi ini diartikan seiring dengan memperoleh inki, popularitasnya. Jadi seiring dengan memperoleh popularitasnya demam Korea yang seperti ini, maksudnya itu gelombang Korea yang seperti ini, seiring dengan memperoleh popularitasnya 많은 외국인들이, jadi banyak sekali para orang asing ini ya,
한국어와 한국 음식에 관심을 갖기 시작했습니다. Mereka itu mulai memiliki minat terhadap masakan Korea dan juga bahasa Korea, gitu ya. 그리고 kemudian 한국을 방문하는 외국인들도, jadi orang-orang asing yang mengunjungi Korea juga 점점 itu makin lama itu jida menjadi banyak, ya, makin lama menjadi banyak. 한류에 대한 열풍으로, jadi dengan demam tentang gelombang Korea, 최근 화장품, 의류, 생활품 등 한국 상품들의 인기도 높아지고 있습니다. Jadi dengan adanya ini ya, demam tentang gelombang Korea ini, maka telah menjadi tinggi pula ya, telah menjadi tinggi juga atau pula popularitasnya tentang produk-produk Korea yang seperti bahan kebutuhan pokok, busana, kosmetik gitu ya, akhir-akhir ini. Jadi jadi artikel ini itu muose 대한 글입니까? Tulisan ini itu adalah tulisan tentang apa? Ya, Hallyu itu artinya adalah gelombang Korea. Kalau ini K-pop, ini adalah 한국 상품, itu produk Korea. Kalau ini adalah dance festival, jadi festival dansa. Jawabannya adalah nomor 1 ya, 여러분. Hallyu. Ini adalah tulisan tentang Hallyu. Ya, 이 글의 내용과 같은 것을 고르십시오. Pilihlah hal yang sama dengan isi kalimat di atasnya. Sekarang kita artikan. Nomor 1, 한국의 대중문화는, partikel subjeknya ini ya, budaya umumnya Korea 1990년대부터 외국에 알려졌다. Budaya umumnya Korea menjadi, jota itu menjadi, dikenali atau dikenal ke negara lain atau ke luar negeri dari atau mulai tahun 1900-an gitu ya. Nomor 2, 전 세계 70개국에서 K-pop dance festival이 열었다. Telah diselenggarakan festival dansa K-pop ya di 70 negara seluruh dunia. 전 세계 itu seluruh dunia. Nomor 3, 한국 상품이 해외에 알려지면, ya 알려지면서 seiring dengan menjadi, kata jida itu menjadi ya, seiring dengan menjadi dikenalinya ke luar negeri produk Korea ya, seiring dengan menjadi dikenalinya ke luar negeri produk-produk Korea ini, 대중문화의 인기도 높아졌다. Jadi inki, popularitas budaya umum Korea itu juga menjadi tinggi gitu ya. Nomor 4, 한국어에 대한 관심 때문에, disebabkan minat tentang bahasa Korea, 한국을 방문하는 외국인들이 많다. Itu adalah disebabkan minat tentang bahasa Korea, orang-orang asing yang mengunjungi Korea itu banyak gitu ya. Jadi jawabannya betul itu adalah yang nomor 1 ya Yorbun ini ya. Jadi budaya umum Korea itu menjadi dikenali, yang menjadi dikenali di negara lain itu mulai tahun 1990-an gitu ya. Jawabannya adalah nomor 1. Oke, sampai di sini dulu ya pertemuan dari kita, karena ini sudah sampai bab 35 ya.
Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas bab 36. Oke, sampai di sini dulu pelajaran dari saya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 도무지 네 맘 알 수가 없어 아무리 생각해도